Ada orang mahir menulis, tapi pidatonya jelek. Ada orang ya boleh berpidato, tapi menulis tak pernah jadi. Tapi Hamka menguasai kedua-duanya. Ini yang saya katakan sosok yang sangat inspiring, yang sangat mengilhamkan. Beliau tidak pernah ingin berlomba dengan orang lain di bidang lain. Kamu boleh jadi apa saja, kamu boleh jadi ahli politik, mau jadi menteri, mau jadi presiden, silakan. Aku mau jadi penulis. Pertama kali saya mendengar beliau mengatakan dalam Al-Quran ada kalimat Melayu, beliau mengungkapkan satu kalimat dalam surah Al-Insan ya, ayat mizajuha kafuro. Menurut beliau kata kafur itu bukan asli Arab, tapi berasal dari kalimat Melayu yaitu kapur. Kapur barus. Beliau mengatakan, saya tidak tahu siapa, tapi katanya salah seorang anaknya bertanya, kenapa ayah tulis tentang sejarah kejatuhan Melaka? Apakah sejarah akan berulang? Beliau menjawab, sejarah tidak akan berulang, tapi tabiat manusia tidak berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Saudara pengurusi, Pak Afif dan Pak Latif, hadirin hadirat, semoga sekalian sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Sebenarnya saya tidak bersiap untuk menjadi salah seorang panel pembicara. Saya cuma bersiap untuk menjadi tuan rumah dengan tugas khas menyampaikan kata-kata sambutan dan mengalu-alukan kehadiran para tetamu. Dan saya sangat bergembira dengan tugas menyambut saudara sekalian, karena hari ini adalah antara hari bahagia bagi seluruh warga College Darul Hikmah, karena dipercayakan untuk menjadi tuan rumah dalam program yang sangat penting ini. Apalagi ia terkait dengan nama besar Buya Hamka, salah seorang putra terbaik alam Melayu, yang kebesarannya adalah asli dan tulen. Selama ini kita sudah bosan mendengar kisah orang yang tidak besar tapi dibesar-besarkan. Malam ini kita bahagia sekali. Malam ini kita bahagia sekali karena kita berbicara tentang orang besar yang betul-betul besar. Yang kebesarannya bukan karena dibesar-besarkan. Malah ada juga usaha memperkecilkannya. Tapi sia-sia memperkecilkan orang besar. Sebagaimana sia-sianya membesar-besarkan orang kecil. Jadi bagi saya, Hamka memang orang besar. Watak dan pribadi yang sangat mengesankan. Yang pengaruhnya sangat luas. Dan saya sendiri terkesan dengan Buya Hamka sejak remaja hinggalah sekarang. Saya masih ingat ketika masih di sekolah menengah saya sudah membaca novel-novelnya. Jadi saya mengenal Hamka itu bermula dengan novel-novelnya. Gitu ya. Tenggelamnya kapal Vanderwyk itu saya baca ketika di sekolah menengah. Dan ketika diisukan tentang bahwa beliau konon memplagiat dari karya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, kebetulan saya juga membaca buku Majdulin. Saya juga
meminati karya-karya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Antara yang masih ingat yang saya telah baca selain Majdulin ialah Fi Sabilit Taj dan lain-lain lagi. Minat saya terhadap Hamka semakin mendalam. Dan akhirnya hampir semua karya Hamka saya baca. Dan saya memiliki hampir semua koleksi karya-karya Hamka. Termasuk yang rare book. Yang saya maksudkan dengan rare book itu buku-buku langka. Yang tak banyak orang memilikinya, yaitu Kenang-kenanganku di Melaya. Sebuah karya yang dia tulis sempena kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu tahun 1957. Buku itu terbit di Singapura dalam tulisan Jawi. Saya tidak pikir ramai orang memiliki buku itu. Dan saya bernasib baik antara orang yang sedikit yang memiliki buku itu. Karena itu saya boleh temberang lebih sedikit tentang Hamka. Ya. Saya mengagumi beliau karena beliau adalah sebuah model ilmuwan yang seharusnya menginspirasikan kita semua. Beliau adalah ilmuwan mausu'i. Yang saya sebut dimaksudkan dengan ilmuwan mausu'i itu ialah ilmuwan ensiklopedik. Yang membidangi pelbagai disiplin ilmu. Itu yang seharusnya kita promosikan sekarang. Tidak seperti sebahagian kita yang telanjur menjadi spesialis sejak awal hinggalah ketua masih dalam satu disiplin yang tidak menguasai disiplin-disiplin lain. Tapi Hamka lain. Beliau menguasai hampir semua bidang ilmu keislaman. Ya. Dari fikih, tasawuf, tafsir, sejarah. Dan seharusnya ilmuwan Islam itu begitu. Jadi kepada anak-anak yang masih punya masa depan yang masih jauh, harus bersiap untuk menjadi ilmuwan mausu'i, ilmuwan ensiklopedik ala Hamka itu. Ya. Beliau ya, bukan saja boleh menulis, tapi sekaligus seorang pemidato. Dan ini jarang, kombinasi ini jarang terdapat pada masyarakat ilmuwan kita. Ada orang mahir menulis, tapi pidatonya jelek. Ada orang boleh berpidato, tapi menulis tak pernah jadi. Tapi Hamka menguasai kedua-duanya. Ini yang saya katakan sosok yang sangat inspiring, yang sangat mengilhamkan. Ya. Dan beliau sangat setia dengan dunia penulisan. Dan beliau tidak punya keinginan lain selain dari untuk menjadi ilmuwan penulis. Dan itu beliau katakan dalam salah satu tulisannya yang saya baca. Beliau tidak pernah ingin berlomba dengan orang lain di bidang lain. Kamu boleh jadi apa saja. Kamu boleh jadi ahli politik, mau jadi menteri, mau jadi presiden, silakan. Aku mau jadi penulis. Begitu setianya dia kepada dunia penulisan itu sehingga tidak berminat dengan
bidang-bidang yang lain. Ya, tidak seperti sebahagian kita yang tidak istiqomah dalam bidang yang ditekuninya. Hamka bukan cuma seorang ulama, tapi juga seorang pejuang bahasa, pejuang sastra. Dalam buku yang tadi saya sebut, Kenang-kenanganku di Melaya, beliau menceritakan pengalamannya hadir di Kongres Bahasa di Johor Bahru, kalau tak salah, dalam tahun 50-an. Beliau datang sendiri, tidak sebagai anggota delegasi dari Indonesia. Ya, sebab delegasi resmi dari Indonesia itu diketuai oleh seorang profesor yang bernama Profesor Priyono, kalau tidak salah. Yang rupa-rupanya Profesor Priyono ini sangat anti Arab, sangat anti bunyi-bunyi Arab dan istilah-istilah Arab. Sehingga beliau mengusulkan agar huruf Ain, huruf H ini dihapuskan saja. Melayu tak punya huruf-huruf seperti itu. Ya. Dan disitulah Hamka mengungkapkan rasa hormatnya kepada Pendeta Za'ba yang mempertahankan bunyi-bunyi huruf-huruf ini dalam bahasa Melayu. Yang tak punya H itu bukannya Melayu, tapi Jawa. Jawa memang tak punya H. Karena itu haji disebut kaji. Wak kaji. Dia tak ada H. Ya. Beliau mencatatkan bagaimana Za'ba mempertahankan Ain Melayu. Ya, Hamka mengatakan bahwa Za'ba mempertahankan Ain Melayu. Melayu punya ainnya sendiri, walaupun tidak sama betul dengan ain Arab. Karena itu bunyi ain Melayu itu harus dipertahankan. Ya. Contohnya, ya, bunyi ain Melayu itu akan keluar apabila Melayu heran. Ya, bila ada sesuatu yang luar biasa, Melayu akan sebut, itulah ain Melayu. Dia bukan A, bukan A. Dia bukan A, bukan A, tapi itu ain Melayu. Ketika saya berbicara begitu di University Sains Pulau Pinang satu ketika dulu, bila saya mengatakan bahwa dalam bahasa Melayu ada bunyi ain, seorang dari Indonesia, Pak Oke Rahmat namanya, Allah yarham, angkat tangan dan dia berdiri. Saya kira dia nak membelasah saya. Saya pun sudah siap, ini nak jadilah. Tapi sangkaan saya salah. Dia mengatakan bahwa sejak saya berada di Pulau Pinang, saya menemukan banyak sekali ain Melayu. Misalnya ayak, telong. Ya. Jadi seorang pejuang bahasa, dan beliau itu ya, sangat dekat dengan penutur-penutur bahasa Melayu di Malaysia ini karena beliau seorang pejuang bahasa Melayu murni. Pejuang bahasa Melayu murni dalam arti beliau tidak senang dengan kemasukan kata-kata Belanda, kata-kata Sanskrit, kata-kata Jawa yang tidak perlu ke dalam bahasa Melayu. Ya. Seorang pejuang bahasa dan seorang yang dekat dengan
dengan kemelayuan. Sehingga tafsirnya, Tafsirul Azhar itu dapat dianggap sebagai suatu karya yang sangat unik. Selain menyerlahkan message-nya yang universal, juga mengandungi unsur-unsur kemelayuan yang sangat menarik, yang menjadikan tafsir Al-Azhar itu sebuah tafsir yang unik. Isu-isu tempatan. Ketika beliau menafsirkan ayat-ayat tentang faraid misalnya, maka disinggungnya persoalan isu pusaka tinggi dalam adat perpati. Dan beliau coba menyelesaikan isu itu secara Islam, dan penyelesaian beliau itu rasa-rasanya dapat diterima. Ada kan dalam adat pepatih harta yang tidak difaraid, yaitu pusaka tinggi. Jadi pusaka tinggi yang tidak difaraid. Dan menurut Hamka yang bersandar juga kepada fatwa ayahnya bahwa memang pusaka tinggi tidak boleh difaraid karena ia harta suku. Dia bukan harta peninggalan si mati. Jadi tak boleh difaraid. Sebab yang mati orang lain, pemiliknya orang lain. Jadi ada istilah disebut harta seperti itu diistilahkan sebagai harta musabalah. Gitu ya. Ada suatu lagi yang menarik dalam tafsir Al-Azhar, yaitu keberanian Hamka untuk mengatakan bahwa dalam Al-Quran ada kalimat Melayu. Ini tak ada ulama lain berani berkata begitu. Jadi keberanian bersikap atas keyakinan kebenaran fakta. Pertama kali saya mendengar beliau mengatakan dalam Al-Quran ada kalimat Melayu sewaktu beliau menyampaikan ceramah di Dewan Al-Malik Faisal, Universiti Kebangsaan Malaysia, sewaktu beliau menerima ijazah kedoktoran, doktor kehormat dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya. Kalimah apa? Kalimah mana yang kalimah Melayu yang masuk ke dalam Al-Quran itu? Beliau mengungkapkan satu kalimah dalam surah Al-Insan. Ya. Ayat mizajuha kafuro. Menurut beliau, kata kafur itu bukan asli Arab, tapi berasal dari kalimah Melayu, yaitu kapur. Kapur warus maksudnya. Setelah itu saya semak tafsir Al-Azhar. Saya buka tafsiran Hamkat terhadap surah Al-Insan. Benar. Dakwaan itu tidak cuma diucapkan, tapi juga ditulis. Dalam tafsirannya terhadap kalimah mizajuha kafuro, surah Al-Insan itu, beliau menegaskan secara bertulis bahwa kafur itu adalah kalimah Melayu yang diarabkan. Ini antara keberanian-keberanian beliau yang tentu saja keberanian yang berasas. Ya. Selain itu, ya, beliau juga antara ulama yang punya minat dan punya perhatian terhadap khazanah sastra lama. Dan beliau membuat tafsiran-tafsiran yang sangat menarik. Ustadz-ustadz biasanya
tak dapat mengapresiasi, tak dapat menghargai sejarah Melayu misalnya. Ya, salah-salah ustaz dia akan kata rubbish, ini khurafat. Tapi Hamka kelihatannya dapat memahami dan dapat menghargai karya besar atau karya agung sastra Melayu seperti sejarah Melayu. Ya. Bahan-bahan dari sejarah Melayu itulah yang beliau pakai untuk menulis tentang Melaka, tentang kejatuhan Melaka yang disebabkan oleh pemerintahnya, rajanya yang hidup berpoya-poya dan membazir dan tamak dan segala penyakit moral yang kita kenal hingga sekarang. Ketika beliau menulis tentang kejatuhan Melaka yang disebabkan oleh faktor moral pemerintah Melaka, beliau mengatakan, saya tidak tahu siapa, tapi katanya salah seorang anaknya bertanya, kenapa ayah tulis tentang sejarah kejatuhan Melaka? Apakah sejarah akan berulang? Beliau menjawab, sejarah tidak akan berulang, tapi tabiat manusia tidak berubah. Tabiat manusia, perangai manusia, baik dalam sistem feudal, sistem demokrasi, atau sistem apapun, manusia tetap manusia dan tabiatnya, perangainya tidak berubah. Jadi antara yang terlintas sekedar memulakan wacana, tapi seperti yang saya katakan, tugas utama saya adalah sebagai tuan rumah mengalu-alukan kedatangan para tetamu, terutama sekali Pak Afif dan Ibu Fathiyah yang datang dari jauh. Semoga setiap langkah yang mereka tapakkan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.